Pemirsa, curah hujan tinggi masih menjadi ancaman. Lantas, apakah cuaca yang harus direkayasa atau justru tata kota yang harus berbenah? Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Prime. Orangnya, mari. Ada berapa orang sih? Bang, terus bang, semangat bang. Bang, naik bang terus. Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Mobil nggak susah udah. Ayo, Bang. Ngeri banget. Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun karena akses turun sudah tidak bisa lagi. Tanggul 30 cm. Banjir ya Allah, Allahu Akbar. Kuatin aman-aman ya Allah. Pondok Gede Permai banjir, Pondok Gede Permai banjir, air terus bertambah. Air meluap dari tanggul. DRT 4, DRT 8. Tambah kekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nyampe lantai 2. Amin, amin, amin. 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 Pemirsa, banjir hingga 5 meter merendam pemukiman warga di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, sementara warga harus mengungsi. Banjir merendam permukiman warga di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya ketinggian air hanya mencapai 3 meter dan meningkat hingga 5 meter. Tingginya permukaan air membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Warga diungsikan sementara di kampus Binawan yang tak jauh dari permukiman warga. Di rumah ada 3 meter. 3 meter? Sekarang? Mungkin lebih. Bisa lebih? Pinggir kali. Oh, masih naik. Arti rumah kelelep semua atau sampai atas kepala? Nah, itu Ibu mengungsi pada saat air setinggi apa, Bu? Udah tinggi, pakai ini ya, perahu. Oh, Ibu dievakuasi tadi. Banjir di kawasan ini akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung di mana wilayah Bogor diguyur hujan deras sejak Senin sore. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengungsian warga di kampus Binawan, Kramat Jati, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di sana. Wenda, apa saja kendala yang dihadapi pengungsi saat ini? Apakah ketinggian air sudah surut?
Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk ketinggian air sendiri saat ini jika dibandingkan dengan pagi hari tadi, memang pagi hari tadi itu jika dibandingkan dengan siang hari lebih rendah. Siang hari ini bisa mencapai tadi 4 sampai 6 meter, namun tadi sore hari ini sudah mulai surut kembali. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian warga terdampak banjir di Kampung Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di Musola Al Islah yang lokasinya berada di sekitar kampus Binawan, Jakarta Timur. Dan beginilah Camar juga pemirsa situasi terkini di mana para warga ini baru saja menyelesaikan ibadah berbuka puasanya, dan sebagian dari mereka ada yang sedang istirahat, ada yang juga masih menikmati santapan berbuka puasanya. Dan Camar dan juga pemirsa bisa dilihat bahwa suasana di sini sangat gelap dikarenakan lampu ataupun aliran listrik memang dimatikan karena musola tempat pengungsian ini aliran listriknya ini nyambung dengan pemukiman warga, sehingga posko pengungsian di Musola Al Islah ini lampunya pun tidak bisa menyala. Dan saya akan mencoba mengajak Anda, Camar dan juga pemirsa, untuk berinteraksi dengan salah satu warga terdampak banjir yang saat ini sedang mengungsi di Musola Al Islah. Oke, Ibu, selamat malam. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Fatma. Ibu, gimana kabarnya, Ibu? Baik. Ibu, untuk banjir sendiri yang terjadi di Kampung Cililitan ini sudah terjadi sejak kapan, dan Ibu sudah mengungsi di sini dari kapan, Bu? Dari Senin. Dari Senin. Oke, untuk rumah Ibu kan saat ini sudah terendam banjir dari kapan dan kondisinya sekarang seperti apa, Bu? Ya masih gitu-gitu juga. Masih tinggi. Ibu mengungsi di sini saat ketinggian air di rumah Ibu sudah berapa senti, Bu, kurang lebih? Kurang tahu, saya belum lihat sih. Ya, 1 meter. Kalau ibunya sendiri sudah di sini saat ketinggian sudah berapa meter kurang lebih, Bu? Apa? Ibu sudah mengungsi di sini saat ketinggian air di rumah Ibu sudah berapa meter? Berapa semeter kali semeter lebih kali, itu nggak tahu juga. Yang pasti sudah cukup tinggi begitu sehingga Ibu mengungsi ke di sini gitu ya, Ibu. Ibu, kalau untuk pasokan logistik makanan seperti itu di sini seperti apa, Bu? Apakah ada bantuan yang dikirim? Ada bantuan. Ada bantuan. Tadi buka puasa juga ada bantuan. Ini bantuannya datang dari mana aja, Bu? Dari ini. Dari siapa tuh? Nggak tahu deh, pokoknya bantuan ada gitu-gitu, nggak tahu dari siapa gitu. Dan pasti ada dari beberapa begitu ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga kami mendoakan semoga banjirnya cepat surut dan Ibu cepat kembali ke rumah Ibu mungkin ya. Ya, terima kasih. Ya, begitu Camar dan juga pemirsa, memang para warga yang mengungsi di sini kebanyakan sudah mulai mengungsi sejak hari Senin karena memang banjir sendiri ini sudah hadir, maksud kami air sudah hadir di Kampung Cililitan ini sejak hari Senin, yang mana sudah sempat surut, dan hari kemarin Senin malam ini banjir terjadi lagi dan meningkatnya ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pagi hari tadi, sehingga makin banyak warga yang mengungsi di posko-posko pengungsian yang ada di beberapa titik. Dan untuk posko pengungsiannya sendiri ada di Masjid Al Islah ini, ada juga di luar di sana sebetulnya ada tenda dari BNPB, dan ada juga yang di salah satu gedung di kampus Binawan, seperti itu, Camar. Baik, Wenda, kalau kita lihat tadi ada sejumlah warga yang mengungsi, lantas bagaimana dengan pasokan yang disediakan untuk makanan, kemudian juga apakah mereka sudah memerlukan, apa yang paling diperlukan oleh mereka saat ini, Wenda, selain makanan? Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, Camar, tentunya untuk makanan dan minuman ini ada bantuan dari berbagai pihak. Kalau kami memantau berdasarkan pantauan kami di sini, ini ada bantuan datang dari Kementerian Sosial, dari pemimpin dari Pemprov DKI Jakarta, dari Dinsos, ada juga dari pihak TNI Polri, dan juga kalau tadi kami sempat berbincang dengan salah satu warga yang sedang mengungsi di sini, mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman saja tentunya, Camar. Mereka juga membutuhkan pakaian bersih tentunya, ditambah selimut bagi anak-anak terutama balita yang memerlukan logistik lebih jika dibandingkan dengan orang dewasa, seperti itu, Camar. Dan beginilah situasi peristirahatan para warga yang mengungsi di Musola Al Islah ini.
memang kalau kami melihat ini cukup banyak juga balita sehingga kebutuhan logistik yang dibutuhkan tidak hanya makanan tapi kebutuhan logistik lainnya untuk balita terutama seperti pampers, selimut yang paling utama tadi para warga menyampaikan seperti itu, Camat. Baik, Wenda, terakhir berkaitan dengan listrik yang saat ini dipadamkan, bagaimana warga beraktivitas dan sejauh mana dampaknya? Ada berapa RT di sana yang dipadamkan listriknya, Wenda? Baik, Camar, kalau berdasarkan pantauan kami di lokasi posko pengungsian saat ini, para warga ini menggunakan pencahayaan pribadi mereka, baik entah itu sinar dari handphone mereka. Kebanyakan sih kalau kami melihat dari handphone mereka, menyalakan senter dari handphone mereka. Dan untuk listrik yang dipadamkan ini tentunya kami belum mendapatkan data resminya, namun karena secara keseluruhan, karena banjirnya ini cukup besar, secara keseluruhan di RW 9 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur ini dipadamkan keseluruhan. Jadi kecuali ini kampus Binawan, di sebelah Musola Alisa ini adalah kampus Binawan. Kampus Binawan tidak dipadamkan karena memang aliran listriknya ini berbeda, seperti itu, Camar. Wenda, terima kasih banyak atas informasinya melaporkan langsung dari pengungsian korban banjir di kampus Binawan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, juga tetap hati-hati. Pemirsa, ketinggian banjir akibat luapan Kali Ciliwung yang merendam pemukiman warga di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan mencapai hingga 3,5 meter. Sementara ketinggian banjir di Pejaten Timur mencapai 4 meter. Sebanyak 230 keluarga terkena dampak banjir yang merendam Pejaten Timur. Banjir melanda 4 RW dan 11 RT di Kelurahan Rawajati imbas luapan Kali Ciliwung pada Selasa. Ketinggian banjir mencapai 2,5 hingga 3 meter. BPBD DKI Jakarta mencatat 7 RT di Rawajati, Jakarta Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 1,5 hingga 3,5 meter yang disebabkan meluapnya air Kali Ciliwung. Di Kelurahan Rawajati, ketinggian banjir telah mencapai 3 meter. Rumah warga yang terdampak hanya terlihat atap dan lantai 2 bangunan. Begitupun di Kelurahan Rawajati lainnya, tepatnya di bawah flyover penghubung Jalan Kalibata, Jakarta Selatan dan Dewi Sartika, Jakarta Timur, ketinggian banjir pun di kisaran 3 meter hingga 3,5 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke titik lebih tinggi. Posko kesehatan pun telah didirikan di Puskesmas Rawajati. Sementara permukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan belum surut hingga Selasa siang. Permukiman ini bersebelahan langsung dengan Kali Ciliwung yang kondisinya meluap. Ketinggian air akibat banjir mencapai 3 hingga 6 meter. Bahkan ada rumah yang hancur akibat diterjang banjir. Sedikitnya 150 rumah di permukiman ini terendam banjir. Ada 230 keluarga di Pejaten Timur yang terdampak banjir. Warga mengungsi di SMP Negeri 46. Namun bila banjir semakin parah, warga akan diungsikan ke Masjid Al-Solihin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mencatat puluhan RT masih dilanda banjir di kawasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Pemukiman warga terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 1 meter. Hujan deras panjang sore hingga Selasa dini hari dan luapan Sungai Ciliwung menyebabkan banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur masih relatif tinggi. Banjir melanda wilayah 3 rukun tetangga dengan jumlah keluarga terdampak diperkirakan hampir 3.000 kepala keluarga. Sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, namun ada pula yang sudah memilih mengungsi ke rumah kerabat ataupun juga posko di tempat yang lebih tinggi. Pemirsa, momen unik terekam di tengah bencana banjir yang merendam Jabodetabek. Tim penyelamat Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi belasan kambing ternak yang terjebak banjir di sebuah kandang di dekat bantaran Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Selain sibuk mengevakuasi warga Jakarta yang terdampak banjir, tim penyelamat kebakaran atau damkar juga mengevakuasi belasan kambing ternak yang terjebak banjir di kandang dekat bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kambing-kambing ternak ini dievakuasi dalam 2 kloter menggunakan perahu karet. Kambing yang dievakuasi diikat agar tidak melompat dari perahu karet. Untuk kambing tadi itu jumlah dari yang warga peternaknya ada 15 ekor dan masih di kandang itu ada mati 2 ekor dan yang kemungkinan hidup 15 ekor baru kita evakuasi 8 ekor. Proses evakuasi hewan ternak ini sempat terkendala jalan sempit hingga perahu karet pun sulit menyusurinya. Evakuasi dilakukan saat ketinggian air di kawasan Pancoran mencapai ketinggian 2 meter. Oke. Pemirsa, tak dapat menampung debit air hujan, air kali kecil meluap dan menjebol satu rumah warga yang berada di bawahnya. Tak ada korban jiwa namun salah seorang penghuni sempat terbawa arus. Akibat hujan deras yang mengguyur kota Depok, satu rumah warga yang berada di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, kota Depok mengalami jebol. Hal ini dikarenakan meluapnya kali kecil yang tidak dapat menampung debit air hujan yang cukup deras. Bahkan luapan air kali tersebut menjebol tembok kamar hingga ruang tamu. Jebolnya tembok rumah warga bernama Alim Tusaidah diketahui ketika pemilik rumah melihat anaknya yang berada di dalam kamar terbawa arus sejauh 50 meter. Saat ini rumah tidak dapat ditempati dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Pemilik rumah pun berharap agar segera adanya bantuan dari pemerintah Kota Depok untuk memperbaiki rumahnya tersebut. Itu tembok saya rubuh, anak saya ke bawah, mantu saya yang jerit-jeritan. Oh, anak ibu sampai ke bawah? Ke bawah sampai sana, pulang-pulang dah Pak. Itu kan yang pojokan itu tuh bolong tuh, itu pada belum diangkat-angkatin tuh gituan saya. Ya Allah, masih ada untungnya juga ya Pak. Kalau saya di dalam semuanya, ya bisa itu tembok rubuh nganyut semuanya itu Pak. Emang di dalam rumah ada berapa orang sih Bu? 4. Ada 4 orang. 4. Saya, mantu saya, anak saya, sama cucu saya. Memang biasanya banjir. Mana? Ya kalau hujan nggak berhenti-berhenti, emang banjir Pak. Iya, soalnya kan ke kali sananya tuh tanahnya lebih tinggi. Jadi air berbalik lagi. Yang nggak mau kan rumah saya yang paling pendek paling itu, bawah ya, paling bawah. Beberapa wilayah di Kota Depok, Jawa Barat terjadi banjir, diantaranya di perumahan Sawangan Asri yang sempat ketinggian banjirnya mencapai 1,5 meter. Siang ini pun mulai surut. Tim kepolisian Polres Metro Depok dan juga Kodim Depok langsung mendistribusikan bantuan untuk warga yang tidak mengungsi. 45 keluarga di perumahan Sawangan Asri terdampak banjir yang sempat mengalami ketinggian hingga 1,5 meter. Namun siang ini pukul 2 banjir mulai surut. Bantuan untuk warga yang belum dievakuasi pun mulai datang dari Polres dan juga Kodim Depok. Proses pemberian bantuan makan dan juga minum pun sempat mengalami kendala lantaran ada warga yang terjebak di lantai 2. Dengan mulai surutnya banjir, warga serta polisi bergotong royong membersihkan rumah dan musola yang sempat terendam banjir. Tim kepolisian siaga di sejumlah titik banjir. Banjir disebabkan luapan Kali Pesanggerahan. Sementara di perumahan Sawangan Asri, tersisa 5 keluarga yang akan dievakuasi. Diimbau untuk tetap waspada jika kembali turun hujan, warga diminta untuk segera mengungsi ke tempat aman sampai situasi kondusif. Situasi cuaca yang belakangan ini agak lumayan ekstrim Pak. Apakah ada anggota dari Polres Depok yang disiagakan di beberapa titik-titik rawan banjir Pak? Tentu ini menjadi konsentrasi bagi kita, perhatian bagi kita, bagaimana untuk menyiapkan personel. Ada beberapa titik yang memang sudah kita mapping yang berpotensi untuk dengan ada curah hujan yang tinggi potensi untuk banjir. Dan kita juga sudah menyiapkan, tentu bekerjasama dengan stakeholder terkait, ada teman-teman dari Kodim dan juga dari pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Tentu harapan kita juga masyarakat juga menyiapkan diri.
hari kedua nih. Ya memang kalau yang sekarang dampaknya di luapan kali Pesanggerahan ya. Untuk yang terdampak sekarang ada 45 kakak, termasuk RT 2 RW 8 dan yang lokasi kita sekarang ini ada di RT 4 RW 9. Siap. Kalau jumlah warga yang diungsikan sendiri ada berapa sih Pak? Kalau diungsi sendiri kan dari semalam sudah dievakuasi ya, penanganan evakuasi. Mungkin beberapa sekarang tinggal hampir kalau dilihat 5-4 kakak ya yang masih tersisa, yang masih standby di rumah. Yang mudah-mudahan nanti cepat surut ya. Karena memang ini luapan dari kali Pesanggerahan gitu, dan tidak hanya di lokasi ini aja banjir, termasuk di Villa Casablanca, perumahan dan juga Sawangan Permai Blok A. Siap, Pak. Nekat menerjang banjir yang arusnya cukup deras, sebuah mobil terseret banjir. Pengemudi pun berupaya menyelamatkan diri melawan arus yang deras. Sebuah video warga merekam sebuah mobil jenis SUV hanyut terseret banjir di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat. Bang, terus bang, semangat bang. Awalnya mobil tersebut nekat menerjang banjir. Derasnya arus membuat pengemudi kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak histeris, menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil. Pengemudi pun akhirnya loncat keluar mobil, tapi sayang ikut terseret arus hingga ke tengah danau. Bang, terus bang, semangat bang. Warga yang hendak menolong pun dilarang warga lain karena arus sangat kuat dan danau yang dalam. Mobil nggak susah udah. Pengemudi pun berhasil untuk berenang menyelamatkan diri ke tepian. Setelah pengemudi berhasil menyelamatkan diri, warga pun bergotong royong untuk mengeluarkan mobil yang terseret arus. Perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 4 meter. Sementara kawasan perekonomian Grand Galaxy City Bekasi terendam air hingga 1,5 meter. Perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir akibat luapan kali Bekasi. Ketinggian banjir mencapai 4 meter atau setinggi rumah 2 lantai. Kali Bekasi meluap karena sudah tidak bisa menahan air kiriman dari Bogor. Ada 3 RW yang terdampak banjir dan berbatasan langsung dengan tanggul yang menyebabkan arus air masih kencang. Banjir menyebabkan listrik di perumahan Pondok Gede Permai dipadamkan. Komunikasi antar warga juga terhambat sinyal yang buruk. Di Pondok Gede Permai terdapat 5.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di rumah. Dalam evakuasi, kabel-kabel listrik yang menggulung tidak beraturan menjadi salah satu kendala dalam evakuasi banjir. Jumlah perahu karet yang terbatas juga menjadi kendala utama dalam evakuasi korban. Warga yang telah dievakuasi menggunakan perahu karet dibawa ke posko pengamanan gedung BNPB di pintu gerbang perumahan Pondok Gede Permai. Sementara kawasan perekonomian Grand Galaxy City Bekasi terendam air antara 50 cm hingga 1,5 meter. BPBD Kota Bekasi menyebutkan tinggi muka air TMA mencapai level 875 cm, jauh di atas batas normal 350 cm. Warga juga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air PDAM terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir di Jabodetabek, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di posko pengungsian Pondok Gede Bekasi. Amrina, bagaimanakah kondisi pengungsi saat ini? Dengan Kementerian Sosial. Dan juga pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung dari dalam tenda yang didirikan oleh BNPB. Yang mana di dalam ini terlihat di belakang kami ada lumayan sekitar hampir 100 dari warga yang mengungsi akibat banjir yang merendam kawasan Pondok Gede. Di mana untuk banjirnya ini mencapai paling tinggi adalah 4 meter. Kita akan melihat sedikit suasana di area tenda di mana kami bisa menggambarkan bahwa ini adalah kondisi
kondisi terkini di mana warga sedang beristirahat. Usai tadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 jam lalu, mereka baru saja makan malam ataupun juga mereka yang berpuasa baru saja berbuka puasa. Dan dari warga ini beristirahat di dalam tenda yang memang kalau kami lihat alasnya ini hanya alas terpal yang cukup tipis, mengingat untuk tenda di BNPB ini Camar baru saja dibangun beberapa jam yang lalu, sehingga dari fasilitas sendiri memang masih sangat terbatas. Dan juga Camar dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari pihak BNPB yang mana jadi pihak yang mendirikan tenda ini, di area BNPB ada 2 tenda dan juga ada 1 teras yang digunakan untuk evakuasi. Secara total ini mereka mengevakuasi lebih dari 200 warga yang terdampak, dan sejumlah fasilitas selain tenda juga ada fasilitas lain yakni dapur umum. Camar. Kan ada tenda tambahan, mengingat seperti yang Anda sampaikan masih ada warga yang belum dievakuasi. Ya, pemirsa, kami masih terus menanti nantinya jawaban dari Amrina dan juga update selanjutnya. Terima kasih rekan Amrina atas informasinya dari kawasan Pondok Gede, Bekasi. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah kompleks di Jalan Suantara 5 Bekasi terendam banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Di area-area kompleks Kemang, Ivi Graha, banjir merendam rumah warga dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Kompleks Kemang Ivi Graha Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir merendam sejak pukul 2 pagi akibat meluapnya Kali Bekasi yang mendapat kiriman dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Lebih dari 600 KK dan 2 RW, yakni RW 7 dan RW 14, dievakuasi akibat banjir. Proses evakuasi sempat terkendala karena ketersediaan tim rescue yang terbatas. Mulai dari Genteng itu dari jam 3 pagi sampai saat sekarang. Terus kami informasikan ke warga bahwasanya warga jangan sampai kaget dan jangan sampai rasa takut. Kita semuanya ini musibah. Selain itu, proses evakuasi menggunakan perahu karet juga sempat terkendala akibat aliran air yang cukup deras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Banjir setinggi 2 meter yang melanda di komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat sejumlah lansia dievakuasi. Selain lansia, petugas juga mengevakuasi bayi yang baru lahir serta warga yang pingsan. 2 bayi yang baru berumur 1 hari ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua bayi bersama dengan orang tuanya ini dievakuasi menggunakan perahu karet dibantu sejumlah anggota polisi. Selanjutnya, bayi dan orang tuanya ini dibawa ke lokasi pengungsian. Selain mengevakuasi bayi, petugas juga mengevakuasi lansia sakit. Lansia yang sakit ini dievakuasi juga dengan perahu karet dan dialasi selembar kasur. Kemudian lansia sakit ini dibawa ke lokasi pengungsian. Secara bertahap, petugas juga terus mengevakuasi lansia lainnya. Mereka dievakuasi dari rumah yang terjebak banjir hingga setinggi 2 meter. Petugas juga mengevakuasi seorang warga yang pingsan. Warga yang pingsan ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir. Banjir yang merendam komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terjadi mulai pagi dini hari tadi. Banjir juga melanda kota Bogor, Jawa Barat, membuat perumahan warga di Villa Nusa Indah terendam air setinggi 3 meter. Hujan deras juga mengakibatkan turap setinggi 3 meter longsor dan mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. Ibu! Banjir dengan ketinggian hampir 3 meter merendam rumah warga di Villa Nusa Indah, Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Ketinggian banjir yang cukup tinggi membuat warga terjebak di rumah mereka. Bahkan salah satu warga mengungsi di atap rumah mereka. Banjir merendam perumahan ini sejak dini hari ketika warga sedang sahur.
Sementara itu, tebing setinggi 20 meter di dekat Kompleks Mutiara Bogor Raya longsor usai diguyur hujan deras berjam-jam. Warga pun khawatir longsor meluas. Longsor di Kota Bogor juga menelan korban jiwa seorang balita berusia 11 bulan. Korban tertimbun usai rumahnya tertimpa turap setinggi 3 meter yang longsor. Sementara sang ibu mengalami patah tulang. Insiden ini terjadi saat keduanya tengah terlelap. Posisinya adalah terhimpit oleh material TPT di bagian kepala. Begitu. Tak hanya itu, hujan deras juga mengakibatkan jalan kawasan Batu Tulis amblas sepanjang 50 meter dengan kedalaman 50 cm. Jalan raya tersebut amblas akibat tanah di bawahnya tergerus hujan deras. Pengendara yang hendak melintas di jalur ini dialihkan ke rute alternatif, yakni lewat Cipinang Gading dan Pabuaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut penyebab banjir adalah hilangnya ruang terbuka hijau. Sementara untuk bantuan bagi para korban sudah dikoordinasikan ke daerah-daerah terdampak. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir, ya. Untuk bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov sudah melakukan? Udahlah, kalau bantuan sembako kayak itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan, yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai di bantuan sembako. Saya nggak mau itu, ya. BMKG akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan deras yang akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini diharapkan hujan akan turun di laut untuk mengantisipasi banjir yang menerjang kawasan Jabodetabek. Daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah. Sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul. Seperti yang kemarin terjadi itu kan kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit, luasnya itu, jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Begitu.